Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin Jamaah Masjid Asy-Syifa RSCM, para dokter, para perawat, para karyawan yang saat ini mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan bangsa Indonesia atas dampak COVID-19. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua, dan Allah memasukkan Bapak Ibu semua ke dalam jannah yang kekal abadi di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada sore hari ini mudah-mudahan Allah limpahkan nikmatnya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan tema kultum tentang Al-Quran di bulan Ramadan. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pahala, dan satu pahala tersebut dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka jika kita membaca alif lam mim, maka total pahala yang kita dapatkan 30 kebaikan, 30 pahala. Bayangkan kalau kita baca satu juz selama di bulan Ramadan, 30 pahala itu Allah lipatkan menjadi ribuan kali lipat, dan tidak terhitung lagi sampai kita tidak sanggup menghitung pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jamaah Masjid Asy-Syifa RSCM, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di bulan Ramadan ini. Satu perkataan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau taharat," kata Utsman, jika andainya hati kita ini bersih dan suci, qulubuna, jika hati kita ini bersih dan suci, ma syabi'at min kalamillah, maka orang mukmin itu tidak akan pernah merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Nah, gambaran baik dan tidaknya hati kita ada pada tilawah Al-Quran kita. Di dalam riwayat disebutkan Utsman bin Affan itu setiap malamnya selalu sholat qiyamul lail dengan mengkhatamkan satu Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran ini adalah gambaran betapa bersihnya hatinya. Karena tidak ada satupun para sahabat Nabi yang melewatkan dari tilawah Al-Quran. Bahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu
ketika beliau sibuk dengan jihadnya menaklukkan Romawi dan Persia, sehingga beliau sibuk tidak pernah membaca Al-Quran. Karena tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, disibukkan dengan perang yang begitu dahsyatnya melawan bangsa Persia dan Romawi. Suatu hari beliau melihat Al-Quran dan memegang mushaf Al-Quran, mengatakan, aku telah lama sekali tidak memegangmu dan membacamu. Ini betapa kerinduannya para sahabat dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita semua untuk membaca Al-Quran, untuk memperbanyak amal saleh kita dengan membaca Al-Quran. Lalu kemudian di dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil barah, bersama malaikat yang mulia dan tinggi. Walladhi yatata'ta, adapun orang yang membaca Al-Quran itu dia dengan kondisi yang susah, terbata-bata, wa huwa alaihi syaqq, dan dia sangat berat untuk membaca Al-Quran, falahu ajran, maka baginya 2 pahala, kata Nabi SAW. Sekali lagi, jamaah Masjid Asy-Syifa, para dokter, para karyawan yang saat ini sedang berjuang menyelamatkan bangsa Indonesia, jazakumullah khairat katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua. Sesibuk-sibuknya kita semua, maka Al-Quran adalah obat dari rasa lelahnya kita. Al-Quran yang akan menyinari hati kita. Al-Quran akan melindungi rasa lelahnya Bapak Ibu sekalian. Dan dia akan menjadi obat bagi Bapak Ibu sekalian. Karena dia adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu dan dia adalah obat. Warahmah. Dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Nah, mudah-mudahan jangan lupa para dokter yang saat ini berjuang, para perawat, lindungi diri Bapak Ibu semua dengan Al-Quran. Setelah Bapak lindungi, Bapak Ibu semua lindungi fisik Ibu Bapak semua dengan alat-alat APD, maka lindungi juga hatinya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق